Hari ini merupakan hari terakhir teks amnesti tahap pertama. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Erik Himawan, Adit, dan Bobby Tobing. Erik, bagaimana situasi di kantor pusat Ditjen Pajak pada sore hari ini? Ya, ini memang saat ini kondisi dari kantor Jenderal Pajak Pusat yang ada di Jalan Gatot Subroto ini saat ini masih banyak wajib pajak yang berdatangan dari pagi tadi hingga nanti rencananya akan dijadwal hingga pukul 12 malam. Untuk di kantor pusat ini, itu informasi kami dapatkan ada sekitar 2.000 wajib pajak yang sudah mendaftarkan di kantor Ditjen Pajak Pusat ini. Sementara itu, info kami dapatkan juga dari Humas Ditjen Pajak, memang saat ini baru sekitar 27 hingga 7 juta masyarakat yang saat ini sudah melaporkan teks amnesti mereka di seluruh Indonesia. Dari total itu sekitar 50 juta masyarakat yang memang saat ini harus melaporkan wajib pajak. Sementara itu untuk dana tebusan ataupun uang tebusan yang saat ini sudah terkumpul di Ditjen Pajak ini sudah sekitar 95,3 triliun rupiah. Ini merupakan progres yang cukup signifikan dari Ditjen Pajak. Bisa kita ketahui bahwa saat ini target pemerintah untuk uang tebusan ataupun dana tebusan ini ada sekitar 165 triliun rupiah. Ini lebih besar dibandingkan bulan-bulan kemarin. Untuk bulan September saja itu dana uang tebusan yang tersimpan itu ada sekitar 2 triliun yang saat ini dikumpulkan di Direktorat Jenderal Pajak Pusat ini. Sementara itu, untuk jumlah harta yang disampaikan lewat SPH ataupun surat pernyataan harta yang saat ini sudah dilaporkan oleh wajib pajak itu ada sekitar lebih dari 2.000 triliun. Untuk dana repatriasi sendiri ataupun dana yang dikembalikan dari beberapa negara yang ada di dunia yang dikembalikan ke dalam negeri ini ada sekitar 131 triliun rupiah. Namun kami juga tadi sempat berbicara beberapa pejabat dari Ditjen Pajak, apakah ini sudah maksimal dana repatriasi yang saat ini sudah diambil dari negara-negara tetangga seperti Singapura. Informasi yang kami dapatkan ada baru sekitar 20% saja dana repatriasi yang memang saat ini sudah diambil dari negara Singapura dan negara lainnya yang dimasukkan ke dalam negeri. Dan ini bisa kita ketahui saat ini untuk periode pertama, kedua, ketiga. Untuk periode pertama sendiri itu hari ini merupakan hari terakhir para wajib pajak hanya perlu membayar 2% saja untuk teks amnesti mereka. Namun nanti apabila memasuki periode kedua itu mereka harus membayar 3%, dan sedangkan untuk periode 3 hingga Maret 2017 itu mereka harus membayar sebesar 5%. Sementara itu untuk deklarasi uang luar negeri dari harta-harta mereka yang memang saat ini di luar negeri, apabila mereka melakukan teks amnesti untuk periode pertama itu pemerintah memberikan beberapa kemudahan. Untuk periode pertama itu yang seharusnya 4%, mereka cukup membayar 2% saja. Untuk periode kedua itu 3%, dan untuk periode ketiga hingga Maret 2017 mendatang mereka cukup membayar 5% saja dari total harta yang mereka deklarasi di dalam negeri. Ani. Ya Erik, di hari terakhir teks amnesti, sudah berapa dana tebusan yang terkumpul? Ya, ini seperti saya sebutkan tadi bahwa saat ini dana tebusan yang sudah terkumpul di Ditjen Pajak ini sekitar 95,3 triliun rupiah. Ini merupakan dana yang cukup besar yang nantinya rencananya akan masuk ke APBN 2016 dan memang rencananya nanti akan dipakai oleh pemerintah untuk memperkuat infrastruktur yang ada di Indonesia yang secara merata. Dan kami juga mendapatkan informasi, Ani, bahwa ada beberapa wajib pajak besar yang memang saat ini sudah
melakukan tax amnesty. Sehari ini itu ada Boy Rafli, ada Ustadz Mansur, ada Frankie Weilerang yang juga merupakan bos dari Indofood. Sementara juga ada beberapa pengusaha yang cukup besar yang memang saat ini sudah melakukan tax amnesty seperti CEO ataupun owner dari Lipo Group yaitu James Riyadi, ada juga Sandiaga Uno dan Abu Rizal Bakri. Memang saat ini Ani bisa kita ketahui nantinya seluruh dana repatriasi yang sudah masuk ke Indonesia itu akan diendapkan lebih dari 3 tahun. Memang ini adalah tujuan dari pemerintah untuk mengambil dari dana repatriasi ini merupakan langkah awal dari pemerintah Indonesia agar seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia itu agar taat akan pajak. Memang saat ini banyak beberapa bidang infrastruktur yang memang saat ini dikejar oleh pemerintah untuk diperbagus ataupun lebih utamakan seperti jalan-jalan tol yang ada di daerah-daerah yang nantinya juga akan terus dipertambah agar ekonomi di Indonesia itu lebih berkembang. Sementara itu ini merupakan himbauan dari Dirjen Pajak sendiri, dari Menteri Keuangan sendiri itu untuk seluruh wajib pajak melakukan tax amnesty apabila nanti periode tax amnesty telah berakhir pada Maret 2017, nanti apabila masih ada masyarakat ataupun wajib pajak yang belum melakukan tax amnesty, mereka harus membayar denda sebesar 200% dari total SPH ataupun surat pernyataan harta yang mereka miliki saat ini. Memang ini himbauan, ada beberapa kemudahan saat ini yang sudah diberikan oleh pemerintah agar seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia melakukan tax amnesty sesegera mungkin, Ani. Baik, Erik Himawan, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan Erik Himawan langsung dari Kantor Pajak Jakarta.